Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Kesempatan kali ini saya akan membagikan satu cerita tentang pesugihan. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Kisah ini terjadi sekitar pertengahan tahun 1997. Saya langsung mengambil sudut pandang tetangga saya. Sebut saja nama tetangga saya, ini Sobri. Dia tinggal di salah satu desa di Kabupaten Timur Jawa. Kisah ini menceritakan tentang paman dari Sobri, Rahman namanya. Usianya 42 tahun. Rahman adalah seorang petani, sama seperti kebanyakan orang di desanya. Rahman dan istrinya, Saroh, hidup sederhana dengan dua anaknya. Yang pertama berusia 12 tahun, namanya Arif. Yang kedua baru berusia 5 tahun, namanya Mila. Keduanya tumbuh sehat meski hidup sederhana. Sehari-hari Rahman menggarap 2 petak tanah sawah miliknya, ditambah dengan 4 petak sawah milik tetangganya yang dipasrahkan kepadanya. Hidupnya pun cukup dengan sebuah rumah semi permanen yang terlihat sama dengan tetangga lainnya. Suatu hari Rahman yang tengah beristirahat di pondok sawahnya dihampiri istrinya, Saroh, yang terlihat berjalan dengan murung. Karena heran dengan perubahan muka istrinya, Rahman pun menanyakan apa yang terjadi dengan istrinya. Saroh pun menceritakan jika baru saja ada saudaranya yang datang ke rumahnya. Saudaranya itu menagih sejumlah uang yang pernah dipinjam Saroh. Rahman pun terkejut. Selama ini istrinya tak pernah menceritakan kepadanya jika dirinya memiliki hutang kepada saudaranya itu. Apalagi selama ini saudaranya itu selalu meminta bunga dari pinjaman yang diberikannya. Saroh pun menangis dan terpaksa jujur. Dia mengaku meminjam uang untuk membeli emas agar terlihat sama dengan beberapa tetangga. Karena musim panen padi sebelumnya, sawah milik Rahman mengalami puso. Saroh pun tak bisa ikut membeli emas. Jadilah dia nekat meminjam uang kepada saudaranya yang terkenal rentenir itu. Siang itu saudara Saroh datang menagih hutang. Saroh pun mengaku belum bisa melunasi hutangnya. Apalagi memang belum ada pemasukan dari hasil sawah lainnya. Saroh minta keringanan waktu dan berjanji akan membayar 2 hari kemudian. Rahman pun sempat marah mendengar cerita istrinya. Dia yang selama ini bekerja keras, berupaya agar tidak sampai memiliki hutang kepada siapapun. Tapi kali ini istrinya justru memiliki hutang pada rentenir. Tapi karena sayangnya kepada istrinya, Rahman pun berjanji akan mencari cara agar melunasi hutang itu. Selama 2 hari Rahman mencari pinjaman ke sana kemari, termasuk kepada pemilik sawah yang digarapnya. Rahman bahkan menggadaikan sawahnya itu agar bisa mendapat uang untuk membayar lunas hutang istrinya. Bukannya tak mau meminjami, kamu tahu hasil panen kemarin jelek, sawahmu juga sedang tidak bagus. Bagaimana aku bisa yakin hasilnya bagus? Kata pria pemilik lahan yang digarap Rahman. Mendengar jawaban itu Rahman pun bingung. Dia tahu tak mungkin meminjam uang ke tetangga lainnya, karena ekonomi mereka sebenarnya sama saja. Begitu juga keluarga. Rahman takut kalau hutang istrinya malah terdengar banyak orang. Akhirnya Rahman pun memilih pulang dengan tangan kosong. Saroh yang mendengar kabar itu pun ikut khawatir. Dia ingin mengembalikan kalung emas yang sudah dibelinya sebagai pengganti hutang. Tapi di sisi lain, dia tak kuat menanggung malu jika nanti tetangga-tetangga menanyakan kemana perginya kalung yang melingkar di lehernya. Biar aku besok bicara dengan saudaramu. Siapa tahu dia mau memberi waktu lebih untuk hutangmu. Coba aku janjikan hasil panen depan sawah kita, kata Rahman menghibur istrinya. Sampai kemudian, besok harinya saudara Saroh datang. Dia langsung menagih uang dari Saroh. Rahman yang sengaja tak pergi ke sawah hari itu mencoba menawar. Dia meminta tenggang waktu
tapi bukannya menerima. Saudara Saroh justru marah-marah. Dia terus menagih dan meminta pembayaran dalam bentuk apa saja. Saroh yang melihat saudaranya marah tak bisa melakukan apa-apa selain menunduk. Suara keras saudara Saroh ikut mengundang perhatian para tetangga. Tanpa disuruh, mereka sudah bergerombol di depan rumah Rahman. Melihat ada banyak orang, saudara Saroh semakin menjadi. Kala itu dia meminta kalung yang ada di leher Saroh sebagai jaminan. Saroh menggenggam erat kalungnya, seakan tak rela jika sampai menjadi jaminan. Rahman seakan kehabisan darah. Dia malu melihat ada banyak orang yang ikut melihat di depan rumah. Tak lama saudara Saroh mendekat dan mengambil kalung yang diberikan Saroh dengan pasrah. Sambil tersenyum, saudara Saroh beranjak dari kursinya. Di hadapan tetangga yang masih penasaran dengan apa yang terjadi, saudara Saroh mengatakan jika kalung emas itu belum cukup untuk menutup hutang Saroh. "Aku akan kembali lagi, cepat cari sisa hutangnya. Kalau memang tidak kuat membayar, jangan hutang." Saroh pun hanya bisa terisak melihat kalung kesayangannya dibawa pergi. Sementara Rohman yang tidak pernah membayangkan akan berada di posisi itu hanya bisa diam sambil menggigit bibir. Dia marah tapi tak kuasa untuk melawan. Apalagi dirinya memang dalam posisi berhutang. Sempat terdengar bisik-bisik ibu-ibu tetangga yang mengatakan jika kalung pemberian Saroh adalah hasil berhutang. Suara itu semakin menyayat hati Saroh dan Rohman yang masih terdiam di ruang tamu. Hal itu pun berlalu dengan sakit hati yang tak tertahankan untuk kedua suami istri itu. Esok harinya Saroh tak mau keluar rumah, bahkan ketika kedua anaknya mengajak Saroh untuk pergi ke rumah neneknya di desa sebelah. Saroh menolak. Kedua anaknya pun bingung dengan sikap ibunya yang berubah tertutup. Kebetulan saat kejadian penagihan hutang terjadi, kedua anak itu sedang tidak ada di rumah. Alif bersekolah dan Mila tengah dibawa salah satu adik Saroh. Di lain tempat, Rohman tengah merasakan emosi yang cukup tinggi. Kejadian sehari sebelumnya belum bisa diterimanya. Hatinya masih panas karena merasa dibuat malu di depan istri dan tetangganya. Di tengah kemarahannya, Rohman memilih mencari temannya, Samsuri. Temannya yang satu ini adalah sopir truk antar provinsi. Rohman berpikir jika dia bisa curhat kepada temannya yang memiliki segudang pengalaman jalanan itu. Jarak rumah Rohman yang berjarak 5 km dari rumah Samsuri tak menjadi penghalang. Meskipun tak punya sepeda motor, Rohman nekat berjalan kaki, melewati lebatnya kebun kelapa dan 2 aliran sungai. Selama perjalanan, Rohman terus dihantui ingatannya tentang kejadian kemarin. Saat tiba di rumah Samsuri, Rohman pun langsung menumpahkan perasaannya kepada kawannya itu. Semua hal dia ceritakan, termasuk marah dan jengkelnya dia akibat hutang piutang itu. "Terus sampean inginnya piye, Man? Mau disantet saja saudaramu apa gimana?" tanya Samsuri sambil menyesap kopi. Ditawari hal seperti itu, Rohman pun kaget. Meski sangat marah, Rohman masih belum kepikiran untuk melakukan hal buruk kepada saudara istrinya itu. "Ya tidak, jangan sampai main santet, malah panjang. Aku cuma pengen gak diremehkan, aku juga pengen istriku senang." Jawab Rohman. Itu membuat kening Samsuri berkerut. Dia paham, sejak bujangan Rohman tak mau membuat orang lain rugi. Apapun masalahnya, Rohman memilih dirinya yang rugi asalkan masalah bisa selesai. Setelah berumbuk lama, Samsuri pun akhirnya memberikan sebuah solusi. Dia berencana membawa Rohman ke salah satu orang pintar yang tinggal di salah satu desa yang berseberangan dengan hutan di timur Jawa. Samsuri mengatakan jika orang tersebut bisa membantu Rohman agar masalah ekonominya bisa teratasi. Rohman pun menyanggupi, asalkan itu bisa membuat masalahnya, terutama sakit hatinya, terobati. Singkat cerita, Rohman dan Samsuri berangkat menuju lokasi orang pintar itu pada Minggu sore. Karena menurut Samsuri, orang itu hanya bisa ditemui selepas maghrib.
Keduanya pun berangkat menggunakan motor ke tempat itu. Rumah orang pintar sebut saja Mbah Wage cukup jauh dari jalan besar. Rohman dan Samsuri harus melewati jalanan makadam sejauh 4 km. Dengan penerangan yang tidak maksimal, keduanya pun tidak bisa cepat-cepat karena khawatir dengan jalan yang dilalui. Setelah 1 jam melewati jalanan buruk, mereka sampai di sebuah perkampungan kecil. Ada 4 rumah yang tampak dari jauh pandang mata. Itu pun jaraknya cukup jauh, sekitar 50 meter untuk setiap rumahnya. Rumah yang dimaksud ada di bagian tengah atau rumah ketiga dari jajaran rumah berdinding kayu yang ada di wilayah itu. Rumah-rumah dikelilingi pepohonan jati tua seukuran pelukan 2 orang dewasa. Samsuri yang sudah hafal dengan rumah Mbah Wage langsung mengetuk pintu rumah. Di dalam tampak seorang pria tua yang sudah menunggu kedatangan kedua orang itu. Samsuri dan Rohman dipersilahkan duduk. Tak lama seorang wanita tua datang menyuguhi 1 gelas teh dan 2 gelas kopi kepada keduanya. Setelah sedikit berbasa-basi, Samsuri langsung mengawali niat kedatangan mereka. Mbah Wage yang sebenarnya sudah paham langsung mengangguk. Dia kemudian melempar pertanyaan kepada Rohman tentang keseriusannya mendapatkan rezeki gaib untuk meningkatkan kekayaannya. "Nggih Mbah, ulo serius. Yang penting orang-orang tidak meremehkan saya," jawab Rohman sambil duduk membungkuk. Mbah Wage lalu mengajak Rohman masuk ke dalam kamar rumahnya. Rohman mencium ada bau-bau aneh dari kamar itu, seperti bau kulit kayu basah, bercampur dupa dan bau anyir darah. Tapi Rohman tak berani bertanya, dia hanya menuruti saja ketika diminta duduk bersila. Di dalam ruangan dengan penerangan 1 damar kembang atau sejenis lilin yang dibakar di atas minyak tanah, Rohman mengerjapkan matanya. Mbah Wage tampak duduk bersila di sampingnya dengan mata tertutup. Tak berselang lama, kain geber berwarna hitam yang menutupi 1 bagian di kamar itu bergerak. Rohman mulai sedikit takut. Meski sering menjaga sawah sampai malam hari, Rohman belum pernah bertemu dengan hal-hal gaib. Tiba-tiba Rohman mendengar suara kera mengelilingi kamar itu. Di saat bersamaan muncul 2 buah titik merah menyala di belakang kain hitam. Rohman sudah nyaris mundur jika Mbah Wage tidak memegang pundaknya dan menahannya untuk tidak beranjak. Mbah Wage tampak berdiskusi dengan sosok yang ada di balik kain hitam. Udara di dalam kamar seakan terasa semakin panas. Rohman gemetaran, tapi tidak bisa melakukan apa-apa. Momen menegangkan itu berlangsung sekitar 10 menit. Sosok itu lalu perlahan menghilang. Mbah Wage kemudian menyodorkan 3 sisir pisang kepada Rohman. "Makan 1, sebagai tanda kamu serius ikut perjanjian ini, Leh," ujar Mbah Wage. Rohman ragu, dia menimbang apakah akan mengikuti perjanjian itu atau tidak. Di depannya ada 3 sisir pisang dengan ukuran yang berbeda. Yang 1 berukuran kecil seperti pisang Berlin. Yang 1 lagi pisang yang baru matang dan satunya pisang yang tampak sangat matang. Di tengah kebingungannya, Rohman kembali teringat kejadian yang menimpanya beberapa hari lalu. Bagaimana tatapan mata tetangganya yang seolah memandang remeh istrinya. Tangis istrinya yang hanya bisa menunduk, menahan malu. Semuanya berkumpul menjadi 1. Tanpa berpikir panjang, Rohman kemudian memakan pisang yang berukuran sedang dan tampak baru matang. Dimakannya dengan lahap pisang itu di depannya. Mbah Wage tampak tersenyum melihat apa yang dilakukan Rohman. Di tengah kunyahannya, tiba-tiba Rohman mendengar suara jeritan putranya, Arif. Rohman sempat berhenti mengunyah, tapi Mbah Wage kemudian menyodorkan sebuah kendi untuk diminumnya. Tuntas sudah perjanjian Rohman hari itu. Hari itu sudah menunjukkan pukul 1 malam. Rohman dan Samsuri pamitan setelah memberikan sebuah amplop kepada Mbah Wage. "Kamu kasih berapa, Sam?" tanya Rohman. "Sudah, gak usah dipikir, yang penting masalahmu bisa teratasi. Tunggu saja," jawab Samsuri.
Rohman pun merasa tak enak karena sejak awal semuanya dibiayai Samsuri. Dia pun berjanji akan membayar semua biaya yang dikeluarkan Samsuri untuk membantunya. Setelah peristiwa itu, hari-hari berlangsung seperti biasa. Rohman masih tetap menggarap 2 petak sawah miliknya dan 4 petak sawah milik orang lain yang dipercayakan kepadanya. Istrinya, Saroh, masih memilih-milih waktu untuk keluar dari rumah. Saudaranya mengabari jika akan kembali menagih sisa hutang yang menurutnya masih ada. Saroh hanya bisa mengeluh kepada suaminya dan berharap segera ada solusi. Sampai kemudian suatu sore, Saroh tanpa kebingungan mencari putranya Arif. Dia berusaha mencari ke sekolah dan langgar tempat anaknya bisa mengaji. Tapi tidak ada orang yang tahu kemana perginya Arif. Saroh hanya ingat jika anaknya sempat berpamitan setelah zuhur untuk bermain ke lapangan. Teman-teman yang biasa bermain bersama Arif pun tak tahu kemana perginya putranya itu. Sampai malam hari, Arif tak kunjung pulang. Rohman sempat mengajak beberapa orang tetangga untuk ikut mencari Arif. Mereka menyusuri tiap jengkal ladang yang ada di dekat lapangan bola. Di tahun itu, kebun masih sangat lebat. Apalagi jarak desa tempat tinggal Rohman dan kaki gunung hanya berpaut 2 km saja. Warga sempat menyalahkan obor berkeliling tempat-tempat yang biasa digunakan untuk bermain anak-anak. Sampai di tepi jurang yang memang sering didatangi karena banyak ditumbuhi pohon buah-buahan. Tapi hasilnya nihil. Warga tak menemukan sama sekali jejak keberadaan Arif. Esok harinya Rohman sengaja tidak berangkat ke sawah. Dia mengajak 2 orang saudaranya untuk ikut mencari. Sampai akhirnya Rohman dikabari salah seorang remaja yang kerap bermain dengan Arif. Anak bernama Zainal itu mengatakan jika dirinya menemukan salah satu sandal Arif. Zainal kemudian menuntun Rohman ke tempat dirinya menemukan sandal Arif. Lokasinya berada tak jauh dari pohon mangga yang tumbuh di tengah perbukitan dan ladang singkong. Rohman ingat jika dirinya pernah mengajak Arif ke sana, tapi itu sudah lama sekali. Akhirnya pencarian terus dilanjutkan. Kali ini Rohman dan saudaranya menyusuri sekitar kebun singkong. Warga dan ketua RT juga ikut membantu. Di tengah pencarian, Wak Salim, salah seorang tetua desa, tiba-tiba bergumam, "Tidak usah dicari, belum waktunya ketemu," kata Wak Salim sambil terus berjalan. Ucapannya itu pun membuat orang-orang yang tengah berjalan sedikit heran. Mereka menoleh kepada pria parubaya itu sambil memastikan apa yang sudah diucapkan pria itu benar atau tidak. Wak Salim pun seolah tak peduli. Dia tetap berjalan bersama rombongan warga usai mengucapkan kata-kata itu. Hingga sore, Arif masih belum ketemu. Rohman pun kembali pulang bersama warga dan berencana kembali mencari esok hari. Malamnya Rohman bermimpi dia melihat anaknya Arif tengah diseret oleh sesosok makhluk besar. Arif tampak meronta-ronta saat akan dibawa makhluk itu. Rohman ingin membantu anaknya, tapi dia seperti mematung, tak bisa bergerak. Arif kemudian seperti dibawa menaiki sebuah gerobak kuda. Saat dinaiki, satu sandal Arif lepas. Rohman berusaha menjerit dan mengejar anaknya dalam mimpi, tapi dia tak berhasil. Rohman pun terbangun, nafasnya tersenggal seperti orang yang baru berlari. Di samping, di liriknya, istrinya tertidur dengan mukena yang masih melekat. Tampak jika istrinya pun tak bisa tidur, menunggui anak pertama mereka. Rohman mencoba tidur lagi, tapi pikirannya tak tenang. Dia terus kepikiran kemana perginya anak pertamanya itu. Esok harinya Rohman berencana untuk kembali mencari keberadaan anaknya. Beberapa pemuda mengaku siap membantu Rohman pagi itu. Sedangkan beberapa pria dewasa akan menyusul setelah selesai menggarap sawah. Ketika hendak keluar rumah, Rohman tiba-tiba kedatangan seorang tamu. Tamu itu mengatakan jika dirinya ingin menyewa sawah milik Rohman. Tak tanggung-tanggung, pria yang mengaku berasal dari kota itu ingin menyewa sawah selama 10 tahun. Di tengah kebingungannya memikirkan nasib anaknya,
Rohman seolah mendapat kabar gembira. Dipanggilnya istrinya untuk mendengarkan penawaran dari pria kota itu. Saat itu juga perjanjian antara Rohman dan penyewa terjadi. Pembayaran dilakukan di depan. Rohman pun mendadak punya banyak uang. Si penyewa juga memasrahkan perawatan sawah itu kepada Rohman. Jadi Rohman tetap bisa menggarap sawah miliknya meskipun sudah disewa orang lain. Hati Rohman pun riang. Dia nyaris lupa jika anaknya belum ditemukan, jika tidak diingatkan para pemuda yang sudah duduk di depan rumahnya. Pencarian hari itu berlangsung singkat. Penyebabnya di tengah jalan, tiba-tiba Wak Salim kembali muncul. Pria tua yang dianggap paham dengan hal gaib itu mengatakan jika Arif tak usah dicari, karena jika sudah waktunya akan ditemukan. Dia bahkan mengatakan kepada Rohman jika Arif masih hidup, "Tidak usah dicari, nanti kamu akan ketemu dengan dia," ujar Wak Salim kepada Rohman. Meski masih ragu, tapi banyak warga yang akhirnya sepakat dengan Wak Salim. Apalagi selama ini, jika ada masalah yang berkaitan dengan hal gaib, Wak Salimlah yang selalu membantu. Singkat kisah, semua orang kembali ke rumahnya sore itu, karena Rohman sendiri akhirnya memilih mempercayai ucapan Wak Salim. Di rumah, Saroh masih menunggu kabar pencarian. Dia sempat heran melihat suaminya pulang begitu cepat. Mila, anak bungsu Saroh, juga tampak tak sabar menunggu kakaknya yang sudah 3 hari tidak pulang. Kata Wak Salim, "Arif sehat, nanti kita akan menemukan. Sementara kita tunggu dulu," ujar Rohman kepada istrinya. Ucapan itu membuat Saroh bingung, tapi akhirnya dia pun pasrah. Keesokan harinya, mulailah kondisi ekonomi keluarga Rohman mulai berubah. Uang dari penyewa sawah dibuat modal untuk membuka warung kecil. Dalam waktu sekejap, warung itu menjadi ramai. Kali ini saya berpindah menggunakan sudut pandang Sobri, orang yang menceritakan kisah ini. Kehidupan Rohman mendadak berubah. Pria yang sebelumnya hanya petani sederhana mendadak menjadi juragan. Meski tak tampak mentereng, Rohman jadi orang pertama yang bisa membeli sepeda motor dengan cara cash di dusun tempatnya tinggal. Beberapa tetangga kagum dengan perubahan, tapi ada pula yang mulai heran. Pasalnya keluarga Rohman seolah tidak pernah lagi mempermasalahkan kehilangan putra sulung mereka. Keluarga Rohman tampak biasa-biasa saja. Pernah aku bertanya kepada Saroh. Kebetulan Saroh itu masih bibiku. Sejak kecil aku dekat dengan dia. Arif sekarang mondok. Ternyata waktu dia hilang, dia pergi ke rumah saudaranya. Katanya dia tidak mau pulang, tapi minta mondok, ujar Saroh menjawab pertanyaanku. Aku pun mengangguk, meskipun sebenarnya masih ragu dengan jawaban Saroh. Tapi aku tak ambil pusing. Sampai 8 bulan kemudian, aku melihat kondisi keluarga Rohman kembali goyah. Beberapa kali tetangga mendengar suami istri itu bertengkar. Walaupun rumah Rohman sekarang sudah lebih besar dan dikelilingi pagar, tapi suara itu tetap terdengar. Beberapa hari kemudian, warga sempat mendengar jeritan suara Saroh. Yang mengherankan, tetangga juga mendengar ada suara kera dari dalam rumah Rohman dan Saroh. Padahal jelas keduanya tak memelihara monyet. Warga yang hendak bertanya mereka segan. Mereka akhirnya memilih diam sambil melihat apa yang menjadi esok harinya. Ternyata tepat setelah zuhur, keluarga Rohman mengumpulkan beberapa tetangganya, termasuk aku. "Bapak Ibu, saya mau pamit pergi ke Bali. Mohon maaf jika ada salah selama ini. Saya mau bekerja di sana, sekaligus membawa Mila yang sedang sakit," ucap Saroh. Tak jelas apa sakit yang menimpa Mila. Aku berusaha melihat kondisi Mila yang saat ada di gendongan Saroh. Mila terlihat pucat dengan tangan yang terus menggenggam. Kasihan Mila, batinku saat itu. Sejak siang itu Rohman pun pergi bersama anak istrinya. 1 tahun berlalu sejak kepindahan keluarga Rohman. Kala itu krisis moneter tengah menimpa Indonesia. Aku yang saat itu bekerja serabutan mencoba peruntungan merantau di Bali. Aku ikut salah satu kenalan, bekerja di salah satu salon di daerah Denpasar. Sekitar seminggu setelah bekerja di sana, tak sengaja aku bertemu Saroh di salah satu sudut jalan dekat Pantai Kuta.
Saro membawa sebuah wadah besar berisi minuman ringan. Aku pun berlari menghampiri saudaraku itu. Saro tampak terkejut melihatku, seakan mau menghindar. Tapi Saro sepertinya memilih untuk menemuiku. Kita berdua akhirnya duduk di salah satu sudut jalan yang agak sepi. Saro menawariku minum sambil mengajak berbicara. Banyak hal yang diceritakan Saro saat itu, mulai bagaimana Mila yang saat ini sudah mulai masuk TK, kemudian Rohman yang diterima menjadi security hotel, sehingga bisa tinggal di dalam mes bersamanya. Tapi ada satu kisah yang membuatku cukup terkejut dari perjalanan hidup Saro. Dia sempat mewanti-wanti agar aku tak menceritakannya kepada siapapun. Saro pun mengajakku bergeser. Ada sebuah warung kecil yang tampak tutup. Saro mengajakku ke sana untuk menceritakan rahasia yang selama ini menjadi kunci kehidupannya, termasuk inti cerita ini. Kisah Saro kembali ke saat dirinya mendadak menjadi kaya. Di saat yang sama, Arif, anak laki-lakinya, tak pernah ditemukan. Saro berulang kali bertanya kepada suaminya, di mana keberadaan Arif. Ternyata jawaban Rohman kala itu sama dengan apa yang pernah diucapkan Saro kepadaku. Arif tengah mondok di salah satu pesantren di kabupaten sebelah. Meski awalnya percaya, tapi naluri ibu, Saro muncul. Dia merasa anaknya sedang tidak baik-baik saja. Memang 2 atau 3 minggu sekali suaminya pergi dengan alasan menjenguk Arif di pondok. Rohman membawa satu rantang penuh berisi makanan kesukaan Arif, daging rempah dan plecing ayam. Karena tak betah, Saro pun mendesak suaminya. Dia meminta ikut menjenguk Arif. Rohman sempat mencegah, tapi Saro bersikeras. Bahkan dia mengancam akan minta antar orang tuanya jika tak diajak menemui Arif. Akhirnya Rohman pun luluh. Dia bersedia mengajak Saro ke tempat Arif berada, tapi dengan syarat Saro menerima apapun yang akan terjadi nanti. Saro heran dengan ucapan suaminya, tapi dia tak mau berdebat. Yang terpenting baginya bisa bertemu dengan putranya itu. Esok hari berangkatlah Saro dan Rohman menggunakan Honda Win yang baru dibeli 2 bulan lalu. Si kecil Mila dititipkan ke neneknya. Mereka melaju perlahan melalui wilayah utara kabupaten. Tepat sebelum perbatasan kabupaten, ada sebuah hutan yang terbentang cukup panjang. Motor yang dikendarai Rohman tiba-tiba berbelok keluar dari jalan besar, masuk ke jalan setapak yang justru mengarah ke dalam hutan. Pohon-pohon jati yang ada di pinggir hutan seakan memberi jalan kepada Rohman dan Saro. Semakin masuk ke dalam, jenis pohon semakin rimbun dan dipenuhi tumbuhan jalar. Sampai akhirnya mereka berdua tiba di sebuah tempat terbuka di antara lebatnya pepohonan. Rupanya di sana tak hanya Saro dan suaminya, ada beberapa orang yang tampak duduk menunggu sesuatu. Tak ada yang bertegur sapa, semuanya memandang kosong ke arah jalan kecil yang ada di sisi barat tempat lapang itu. "Kok di sini, Pak? Katanya di pesantren," tanya Saro heran. "Tunggu saja, nanti Arif datang," kata Rohman sambil mengisyaratkan tangan menutup bibir. Sekitar 20 menit menunggu, tiba-tiba ada segerombolan suara kerah yang terdengar keras. Tak sampai 2 menit, sudah ada puluhan kerah yang muncul memenuhi tempat itu. Mereka terlihat bingung mengamati orang-orang yang ada di sana. Kemudian satu persatu dari kerah itu menghampiri orang yang menunggu. Ada yang sekedar mengelus-elus, ada juga yang memberikan makanan kepada kera di depannya. Anehnya kera-kera itu seperti sudah sangat jinak dan mengenali orang-orang yang ada. Di antara kera-kera itu, tiba-tiba ada seekor yang mendekati Saro dan Rohman. Karena kaget, Saro nyaris memukulnya. Dia sudah mengangkat sandal sebagai tanda mengusir. Tapi kera berwarna abu-abu itu justru mendekat. Sekilas kera itu tampak seperti menangis di depan Saro. Karena masih bingung, Saro meminta penjelasan kepada suaminya. Akhirnya di sana, Rohman pun berterus terang. Dia menceritakan jika kera itu adalah Arif, anak sulungnya.
menjadi tumbal pertama perjanjian Rohman dengan siluman kera untuk mendapat kekayaan. Tubuh Saroh mendadak lemas. Rohman menahan tubuh istrinya agar tidak jatuh ke tanah. Kepala Saroh mendadak pusing, antara percaya dan tidak dengan apa yang didengarnya. Di depannya, kera yang tadi menghampiri seolah menangis melihat kondisi Saroh yang ambruk di tubuh Rohman. Setelah bisa menguasai diri, Saroh kemudian menghampiri kera yang ada di depannya. Dia mengelus kepala kera itu seperti mengelus kepala Arif, seolah mengerti dengan apa yang dirasakan ibunya. Kera perwujudan Arif diam, membiarkan ibunya membelai kepalanya. Rohman kemudian membuka rantang yang dibawanya dari rumah, mengeluarkan beberapa makanan kesukaan Arif dan menggelarnya di atas daun pisang. Kera itu kemudian mendekati makanan itu dan mulai melahapnya satu persatu. Hati Saroh teriris melihat pemandangan yang tidak pernah dipikirkan itu. Proses pengunjungan Arif ternyata tidak berlangsung lama. Tiba-tiba ada angin kencang yang berhembus, entah dari mana asalnya. Seketika kera-kera yang tadi berkerumun langsung semburat, kembali ke jalan setapak tempat awal mereka muncul. Saroh sempat berteriak memanggil anaknya, tapi tubuhnya ditahan oleh Rohman. Dan ternyata tak hanya Saroh, ada beberapa orang yang juga terlihat histeris melihat kepergian kera-kera itu. "Sudah, ayo kita pulang, nanti 2 minggu lagi kita kesini," kata Rohman menenangkan istrinya. Sejak kejadian itu, Saroh seperti orang bingung. Memang kondisi keuangan keluarganya membaik, bahkan bisa dibilang sangat baik. Saudara yang dulu menghutanginya malah berbalik banyak berhutang kepadanya. Saroh tak hanya menggunakan 1 kalung emas saja, tapi hampir semua jari jemari di tangannya berbalut cincin emas. Tapi semua seolah menjadi hampa. Saroh sering teringat Arif saat tengah merenung. Suatu malam Saroh pernah bermimpi melihat anaknya berada di sebuah perkampungan. Tak hanya sendiri, Arif bersama puluhan anak-anak seusianya sedang menarik sebuah gerobak layaknya kuda. Di belakangnya ada sesosok makhluk perwujudan kera besar yang tak segan mencambuk Arif jika dia berjalan lambat. Saroh berusaha berteriak memanggil anaknya. Arif hanya menoleh sebentar lalu kembali menyeret gerobak bersama anak-anak seumurannya. Saroh pun berusaha berlari mengejar anaknya itu, tapi tiba-tiba ada 2 tangan besar yang mencegahnya. "Kembali, tempatmu bukan di sini," kata pemilik tangan itu. Saroh pun menangis karena tak diperbolehkan mengejar anaknya. Tangis yang dibawanya sampai dia sadar jika dia baru saja bermimpi. Setelah bangun dari mimpi itu, perasaan Saroh kembali bimbang. Dia bahkan merasa tak bisa menikmati uang-uang yang terus mengalir setiap harinya. Saroh juga menjadi sering bertengkar dengan suaminya, apalagi ketika ingat jika keputusan menggunakan pesugihan itu tak pernah direstuinya. "Tapi kamu sendiri kan yang ingin punya uang, yang ingin kita supaya bisa punya emas, bisa kaya. Sudah nikmati saja," kata Rohman suatu malam. Jika sudah seperti itu, Saroh hanya bisa menangis. Dia menatapi nasib yang tak bisa diperbaikinya. Setiap 2 minggu, Saroh dan Rohman rutin mendatangi hutan tempat mereka bisa menemui kera jelmaan Arif. Saroh yang awalnya merasa berat, akhirnya mulai terbiasa. Dia pun membawakan makanan kesukaan Arif setiap kali datang. Pernah sekali Saroh membawa Mila menemui Arif, tapi anehnya Arif seperti tak mau mendekat. Kera jelmaan Arif hanya memandangi Mila saja, tak mau mendekat, seolah mengkhawatirkan sesuatu. Waktu pun terus berputar, sampai akhirnya suatu malam, Mila yang tengah tertidur mendadak mencerit. Saroh yang kaget langsung memeluk tubuh Mila. Jari Mila menunjuk-nunjuk ke sudut kamar sembari menangis dan menggigil. Saroh yang bingung kemudian membangunkan suaminya. Rohman menyalakan lampu tapi tak melihat apa-apa. Kejadian itu berlangsung hampir setiap hari selama 1 minggu. Rohman yang khawatir kemudian meminta bantuan kepada salah satu orang pintar di kampung itu untuk melihat apa yang terjadi. "Siluman kera datang ke rumahmu, dia minta tambahan pelayan," kata orang pintar itu kepada Rohman. "Pelayan, bagaimana Mbah? Apa tidak bisa ditangkal?"
jawab Rohman. Orang pintar itu menggeleng dan mengatakan perjanjian siluman kera dengan Rohman sudah menjadi darah dan akan terus berjalan. Kalau kamu tidak mau, nyawamu taruhannya, Le. Rohman mendadak membisu. Tapi anak saya tinggal satu, Mbah. Kalau diambil lagi bagaimana? Orang pintar itu tak memberi pilihan, tapi dia sempat membisikkan Rohman jika ada orang yang bisa membantunya memutuskan perjanjian gaib antara Rohman dan siluman kera. Dengan syarat saat menemui orang itu, Rohman harus pergi meninggalkan semua harta yang didapatinya dari siluman kera. Jawaban itu membuat Rohman bingung. Rohman pun pulang menemui istrinya di rumah. Ternyata di dalam rumah, Rohman mendapati istrinya tengah meringkuk ketakutan. Di pelukannya terlihat Mila, wajahnya pucat dengan tangan menggenggam kaku. Ini kenapa? Kenapa Mila? Saro nyaris tak dapat berbicara, sampai Rohman menciprati wajahnya dengan air. Saro langsung sadar dan menangis. Tadi ada yang mau mengambil Mila, badannya besar. Ketika Rohman pergi ke rumah orang pintar, Saro mengatakan jika ada orang yang terdengar mengetuk pintu. Tapi saat pintu dibuka, Saro tak melihat apapun. Dia kembali menutup pintu yang baru dibukanya. Tak lama tiba-tiba Mila menjerit. Ceritanya sangat keras, seolah sedang berusaha berlari. Saro kemudian berlari ke kamar anaknya. Suara jeritan Mila terdengar semakin keras, tapi pintu kamar tak bisa dibuka. Saro pun panik sambil terus memanggil nama Mila. Setelah dicoba berulang kali, akhirnya pintu terbuka. Saro melihat ada sosok hitam besar mendekap anaknya. Saat itu kondisi Mila sudah terdiam, dengan mata tertutup rapat dan tangan menggenggam erat. Dengan keberanian terakhir, Saro lalu menjerit dan mendekap anaknya, tanpa mempedulikan sosok hitam besar yang ada di depannya. Setelah itu Saro tak ingat apa-apa sampai suaminya datang. Rohman lalu mengambil Mila dari pelukan Saro. Dilihatnya putrinya dengan seksama. Rohman pun jadi teringat kondisi Arif. Ya, Arif. Rohman teringat tepat seminggu setelah hilangnya Arif, Samsuri tiba-tiba menemuinya di sawah. Ada yang salah dari Mbak Wage. Nanti malam kamu disuruh menaruh ini di bawah bantalnya, ucap Samsuri. Ini apa? Sudah ambil saja. Katanya kamu pengen ketemu anakmu, jawab Samsuri sambil menyerahkan sebuah bungkusan koran. Malam harinya Rohman membuka bungkusan yang diberikan Samsuri. Isinya sebuah kulit pisang kering. Benda itu pun langsung diselipkan ke bawah sarung bantal. Rohman lalu tertidur. Di dalam mimpinya, Rohman melihat area kebun yang ada di bukit kampungnya. Lalu tampak Arif tengah digendeng oleh seorang pria. Wajahnya tak terlalu jelas karena membelakangi pandangan Rohman. Dia terus mengikuti kemana pria itu membawa Arif sampai di dekat pepohonan durian. Pria itu menyeret Arif dengan cepat. Arif tampak tersuruk-suruk mengikuti langkah pria itu. Satu sandalnya ikut terlepas karena sulit mengikuti langkah pria yang menyeretnya. Di dalam deretan batu besar yang ada di belakang area pohon durian, tiba-tiba muncul sebuah terowongan. Pria itu membawa Arif masuk. Terdengar suara Arif meronta-ronta, tapi dia tetap terseret masuk. Rohman yang sedari tadi hanya menonton seolah ikut terseret ke dalam terowongan. Setelah beberapa menit dalam kegelapan, lorong terowongan akhirnya mulai berujung. Ternyata ada sebuah perkampungan di baliknya. Rumah-rumah yang terlihat berjejer, rapi dengan halaman yang lebar. Dinding rumah tampak terbuat dari kapur putih, dengan atap dari dedaunan yang sangat lebat. Semua hampir terlihat normal kecuali penghuninya. Semua penghuninya adalah kera dengan ukuran tubuh sebesar manusia, tapi semuanya kera. Seolah diseret magnet, Rohman seperti dibawa menuju salah satu rumah besar yang ada di sana. Rumah itu memiliki gudang-gudang yang berjejer di halamannya. Masing-masing gudang diisi dari gerobak-gerobak yang ditarik manusia. Di antara orang yang menarik gerobak itu terlihat Arif. Wajahnya terlihat ketakutan. Rohman hendak mendekat menolong, tapi tiba-tiba muncul sebuah suara besar yang mencegahnya. Anakmu akan bekerja di sini.
sebagai bayaran dari harta yang kamu dapat. Rohman terbangun selepas mendengar suara itu. Pagi-pagi buta dia langsung berlari ke tempat bebatuan seperti yang ada di dalam mimpinya. Di sela bebatuan, samar-samar Rohman melihat sebuah sosok. Ternyata itu adalah tubuh anaknya. Arif, matanya memejam dengan tangan yang menggenggam erat. Rohman menemukan tubuh Arif dengan kondisi tak bernyawa. Rohman menangisi anaknya, dipeluknya tubuh dingin itu dengan erat. Setelah puas melampiaskan kesedihannya, Rohman kemudian menguburkan tubuh Arif tak jauh dari batu itu. Kebetulan lokasi itu jarang dilewati orang. Tak lama ladang daerah itu dibeli Rohman. Kembali ke cerita. Melihat kondisi Mila di pelukannya, Rohman seakan sadar dengan situasinya. Dia pun harus memilih, mengakhiri sebelum semuanya terlambat. Detak jantung Mila masih bisa dirasakan tangan Rohman, artinya masih ada kesempatan. Singkat kisah, akhirnya Rohman sekeluarga benar-benar pergi dari kampung mereka. Tak membawa harta dari hasil pesugihan yang mereka jalani. Saroh menjual cincin emasnya untuk pindah ke Bali. Di sana Mila berhasil diobati sampai sembuh. Rohman dan Saroh kemudian mengawali hidupnya. Menjadi pekerja dari bawah di Bali seperti para perantau lainnya. Sobri yang mendengar cerita Saroh pun akhirnya mengerti jalan cerita hidup saudaranya itu. Setelah pertemuan itu, Sobri kemudian kembali ke aktivitasnya bekerja di salah satu salon di Denpasar. Sobri tak tahu bagaimana nasib Arif. Terakhir sebelum kembali ke Jawa, Sobri sempat bertemu Saroh. Lalu keluarga itu tak pernah kembali lagi ke kampungnya. Itulah satu cerita yang bisa saya bagikan. Semoga cerita ini bisa menghibur teman-teman semua ya. Dan semoga ada hikmah yang bisa kita ambil dari cerita ini. Ambil sisi positif dan buang hal buruknya. Sampai di sini Mimin pamit undur diri. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa di cerita-cerita selanjutnya. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.